Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Pernah dengar tentang hantu Banyu? Sosok perempuan misterius dari sungai di Kalimantan Selatan yang katanya muncul waktu senja dan suka narik orang ke dasar sungai. Cerita ini terjadi di sebuah kampung kecil di pinggiran sungai Martapura, dan semuanya dimulai dari seorang anak bernama Raffi. Sore itu langit udah mulai berubah jadi jingga. Angin lembut ngebelai daun-daun pohon di pinggir sungai. Anak-anak baru aja kelar mandi, rame-rame naik ke daratan, ketawa-ketawa, main kejar-kejaran. Tapi satu anak belum ikut pulang. Namanya Raffi, umur 14 tahun. Dia duduk sendiri di atas batu gede pinggir sungai, melamun sambil liatin air yang mulai gelap. Tiba-tiba dia dengar suara. Suara pelan, lembut, tapi jelas banget di kupingnya. Raffi. Raffi langsung nengok ke kanan, ke kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Sungai tenang, angin berhenti, tapi jantungnya mulai deg-degan. Dia buru-buru berdiri, mau pergi, tapi kakinya ngerasa ditahan. Bukan tali, bukan ranting, rasanya kayak tangan. Dingin, licin. Ngegenggam pergelangan kakinya pelan-pelan, narik ke arah air. Astagfirullah. Raffi langsung loncat mundur. Tapi pas dia nengok ke sungai lagi, dia lihat sesuatu muncul dari dalam air. Wajah pucat, rambut panjang, matanya kosong. Ngelihat ke arah Raffi tanpa ekspresi, diam. Tapi bikin darah mendidih. Raffi langsung lari sekenceng-kencengnya ke rumah. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat banget. Dan malamnya, dia demam tinggi. Di ranjang dia ngoceh dalam tidur. Ibunya bingung, panik. "Jangan tarik aku." Airnya dingin. Mukanya putih. Ibunya langsung manggil Pak Udin, tetua kampung, orang pintar yang dihormati di sana. Pak Udin datang, lihat kondisi Raffi, terus cuma geleng-geleng. "Ini kerjaannya hantu Banyu," katanya. "Perempuan dari dasar sungai. Kalau udah manggil seseorang, biasanya nggak berhenti." Warga kampung jadi heboh. Semua mulai ngomongin si hantu Banyu. Sosok perempuan berwajah putih pucat, rambut panjang, yang suka muncul waktu senja. Targetnya anak-anak atau remaja laki-laki. Dan sayangnya, Raffi kayaknya udah jadi salah satu pilihannya. Besoknya, Raffi dibawa ke pinggir sungai bareng Pak Udin. Mereka ngelakuin semacam ritual kecil. Bakar dupa, lempar bunga, dan pasang kain kuning di pohon pinggir sungai. Saat ritual, air sungai berubah keruh. Udara jadi dingin banget, bau amis menyengat. Pak Udin sampai goyah waktu bacain doa. "Ini bukan sekadar hantu, ini penunggu tua. Mungkin udah ratusan tahun," gumamnya. Sejak malam itu, Raffi sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia ketemu perempuan yang nangis di dasar sungai. Perempuan itu bilang, "Aku cuma mau anakku hidup." Tapi siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kenapa dia muncul lagi sekarang? Cerita ini belum selesai. Setelah kejadian pertama itu, kampung Tambak Baru nggak lagi tenang. Raffi terus-terusan demam. Kadang ngomong sendiri, kadang ketawa kecil tengah malam. Dan warga mulai percaya ada sesuatu yang bangkit dari dasar sungai. 3 hari setelah Raffi diganggu, Pak Baim, seorang nelayan tua, turun ke sungai pagi-pagi buat angkat jaring. Ia pikir jaringnya cuma nyangkut batang kayu, tapi pas ditarik, yang muncul malah bikin darahnya beku. Mayat perempuan muda, kulitnya pucat banget kayak nggak ada darah, bibirnya biru, matanya terbuka lebar, ngelihat kosong ke langit, rambutnya panjang banget, basah, ngambang di air. Tapi yang paling bikin merinding, tubuhnya dingin kayak es, dan tangannya masih nyangkut di jaring, kayak belum mau lepas. Pak Baim panik. Dia langsung dayung balik ke pinggir sungai sambil teriak minta tolong. Warga berdatangan. Beberapa bantu narik perahu ke darat, tapi pas jaring dibuka lagi, mayat itu hilang. Yang tersisa cuma rambut-rambut hitam panjang yang nyangkut di jaring. Bau amisnya tajam banget. Pak Baim gemetaran. Tadi beneran ada. Aku lihat dia." Warga saling pandang. Mulut mereka nggak keluar suara, tapi dalam hati semua sadar. Hantu Banyu mulai ngasih tanda. Beberapa warga tua mulai cerita.
Dulu pernah ada perempuan muda yang hamil di luar nikah. Karena dianggap aib, keluarganya ngebuang dia ke sungai. Perempuan itu meninggal dengan bayi masih di perutnya. Sejak saat itu, Sungai Tambak baru berubah. Airnya kadang bau amis, kadang berbuih pas senja. Beberapa anak pernah kesurupan dan selalu nyebut nama yang sama, Ibu Banyu. Malam itu Raffi mimpi aneh lagi, tapi kali ini lebih nyata. Ia berdiri di dasar sungai. Sekelilingnya gelap, sunyi, dingin. Dari kejauhan muncul sosok perempuan hamil. Bajunya robek, rambutnya panjang, dan wajahnya hancur setengah. Tapi mata perempuan itu menangis. Dia bisik sesuatu, "Mereka buang aku. Aku cuma mau anakku hidup." Raffi terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah-engah, dan anehnya, dia nangis. Sejak malam itu, Raffi jadi aneh. Dia sering duduk di pojokan kamar, bisik-bisik ke tembok. Kadang ketawa pelan, kadang nyanyi lagu Banjar kuno yang bahkan ibunya nggak pernah ajarin. Yang bikin ibunya panik, suatu malam dia ngeliat Raffi ngaca, tapi bukan buat bercermin. Dia ngomong sama bayangan di kaca, "Aku bakal balikin dia, aku janji." Pak Udin dipanggil lagi. Begitu lihat Raffi, dia langsung pasang banyak cermin kecil di sekeliling tubuhnya. Air bunga disiram, dupa dibakar. Kalau makhluk itu benar-benar nempel, dia bakal muncul di bayangan, kata Pak Udin. Dan bener aja, di salah satu cermin tampak sosok perempuan duduk di belakang punggung Raffi. Rambutnya nutupin wajah, tapi dari suaranya dia nangis. "Aku cuma mau anakku." Cermin itu dilempar, pecah. Raffi langsung pingsan. Tapi sebelum jatuh, dia sempat bilang dia minta dikembalikan. Di bawah batu, di pinggir sungai. Apa yang dikubur di bawah batu itu, dan kenapa arwah perempuan itu masih gentayangan. Bahkan setelah puluhan tahun. Setelah ritual kedua bersama Pak Udin, warga mulai sadar, hantu Banyu bukan cuma legenda, dia nyata. Dan yang lebih ngeri, dia sekarang udah milih Raffi sebagai penghubung ke dunia ini. Pagi-pagi buta, Raffi dibawa lagi ke rumah Pak Udin. Wajahnya makin pucat. Matanya kayak orang habis begadang bermalam-malam. Di dalam ruangan yang bau dupa dan bunga, Pak Udin nyiapin ritual lebih besar. Kali ini, Raffi dikelilingi 7 cermin kecil. Semuanya diposisikan melingkar, menghadap ke tubuhnya. Pak Udin bilang, makhluk dari sungai itu nggak suka dilihat langsung. Tapi dia selalu kelihatan lewat cermin atau bayangan air. Ritual dimulai, doa-doa dibaca, cermin-cermin bergetar halus. Dan pelan-pelan, di satu cermin yang menghadap ke punggung Raffi, muncul siluet perempuan duduk membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah, dan dari dalam cermin itu terdengar suara pelan, tangisan perempuan. "Aku cuma mau bayiku." Raffi langsung muntah, matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Tapi dari mulutnya keluar suara perempuan. "Dia masih di bawah batu itu. Aku ditanam hidup-hidup. Aku belum selesai." Setelah sadar, Raffi minta dibawa ke sungai. Tapi bukan buat mandi. Dia minta ditunjukin ke batu besar, tempat pertama kali dia diganggu. Malam harinya Pak Udin, Raffi, dan beberapa warga beraniin diri datang ke tempat itu. Langit gelap, kabut mulai turun pelan. Suara jangkrik tiba-tiba hilang. Seperti ada yang nahan waktu. Mereka gali di bawah batu. Dan benar saja, mereka nemu benda aneh yang udah lama dikubur. Sehelai kain kuning penuh noda, berisi potongan tulang bayi dan tali ari-ari yang udah busuk. Bau amisnya menusuk hidung. Udara mendadak dingin. Semua warga mundur, kecuali Pak Udin, yang cepat-cepat bungkus. Benda itu pakai kain bersih. Begitu barang-barang itu diangkat, sungai yang tadinya tenang langsung beriak. Dari tengah air muncul kabut pekat, dan samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri setengah badan di sungai. Wajahnya tetap putih, pucat, tapi kali ini dia menangis keras. "Itu anakku, itu anakku." Raffi tiba-tiba jatuh, mukanya langsung menunduk ke tanah. Tangannya gemetar, dan dari mulutnya keluar suara pelan. Dia udah kembali, tapi dia belum puas. Pak Udin segera tanam tulang itu di tanah suci kampung.
Ritual pembersihan dilakukan selama semalaman penuh. Raffi akhirnya sadar, tapi tubuhnya lemas kayak abis lari jauh. Dia peluk ibunya sambil nangis. "Maaf Bu, aku nggak kuat." Dia sedih banget Bu. Tapi meskipun semua ritual udah selesai, meskipun tulangnya udah dikubur secara layak, ada yang masih terasa janggal. Malam harinya, sungai kembali tenang. Tapi waktu fajar mulai menyingsing, seorang warga yang lagi mancing lihat sesuatu mengambang di permukaan air. Cermin kecil retak di tengah, dan di permukaannya sempat terlihat bayangan sepasang tangan kecil, tangan bayi. Warga mengira semuanya udah selesai. Tulang dan ari-ari yang dikubur di bawah batu udah dipindahin dan dimakamkan layak. Raffi juga udah sembuh dan mulai ceria lagi. Tapi Sungai Tambak Baru ternyata belum selesai menyampaikan ceritanya. Hari itu cuaca mendung. Seorang bocah perempuan umur 7 tahun, namanya Amira, main air di pinggir sungai bareng teman-temannya. Tapi dia main agak menjauh, sendiri. Duduk di batu tempat Raffi dulu pertama diganggu. Senja datang pelan. Saat teman-temannya balik naik ke daratan, Amira nggak ikut. Mereka kira Amira cuma main air lebih lama. Tapi beberapa menit kemudian, sandal kecil Amira ditemukan tergeletak di pinggir air. Dan di permukaan sungai, muncul buih putih melingkar, mengambang pelan. Di atas buih itu, terlihat rambut hitam panjang mengambang sendiri. Tapi nggak ada Amira. Suara panik mulai terdengar. Orang-orang lari ke sungai. Ibunya Amira nangis histeris. Semua warga ikut bantu cari. Tapi sampai malam, tubuh Amira nggak ditemukan. Malam itu, suara tangisan perempuan terdengar lagi dari arah sungai. Lirih, menyedihkan, kadang seperti tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa pilu. Pak Udin datang dengan wajah tegang. Ia mengumpulkan warga dan bilang, "Saya kira dia cuma mau anaknya kembali. Ternyata saya salah. Dia bukan sekadar nyari tulangnya. Dia nyari pengganti. Selama puluhan tahun arwahnya sendirian. Dan sekarang dia mau bawa yang lain supaya nggak kesepian di dasar sungai. Dan korbannya akan selalu anak-anak kecil yang ditinggal sendiri saat senja." Sejak malam itu warga sepakat bikin larangan baru. Nggak ada anak kecil yang boleh main ke sungai setelah jam 5 sore. Di setiap sudut sungai digantung janur kuning, cermin kecil, dan tali kain putih. Beberapa warga bahkan pasang sesajen di tepi air. Bunga melati, air kelapa, dan kembang 7 rupa. Tapi semua itu cuma buat nahan, bukan mengusir. 3 malam setelah kejadian Amira, Raffi mimpi lagi. Ia berada di tepi sungai. Senja, kabut turun. Di seberangnya, sosok perempuan berdiri sambil gendong bayi. Bayi itu nangis. Tapi anehnya, dari matanya, darah menetes. Perempuan itu bicara pelan, tapi nadanya penuh dendam. "Aku udah punya satu, dan aku akan ambil lebih banyak. Biar dunia atas ngerasain apa yang aku rasain." Raffi terbangun, tapi di telinganya masih terngiang suara bayi dan tangisan yang tenggelam di dasar air. Sampai hari ini, Amira nggak pernah ditemukan. Kadang saat senja mulai turun dan kabut mulai muncul, warga ngaku pernah lihat bayangan anak kecil duduk sendiri di batu pinggir sungai. Rambutnya panjang, dan ia suka nyanyi pelan lagu yang nggak dikenal. Lagu itu katanya berasal dari zaman dulu. Lagu seorang ibu yang ditenggelamkan sebelum sempat melahirkan. Sungai Tambak Baru terlihat tenang di permukaan, tapi di dasarnya masih ada dendam, dan air akan selalu menyimpan tangis yang nggak pernah selesai. Kalau kamu pikir cerita ini udah cukup serem, tunggu sampai kamu dengar cerita lain dari Kalimantan Selatan tentang danau yang nggak boleh dipanggil namanya. Subscribe sekarang, nyalain loncengnya, dan biar cerita-cerita dari ujung Indonesia ini terus bisa kita gali satu demi satu.